Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Para masyayikh yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan terlimpah pula untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, siapapun yang menyampaikan ajaran beliau kepada kita. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang adab berangkat ke masjid, kemudian apa yang kita lakukan di masjid, apakah kita mau sholat sunat fajarnya di rumah ataupun di masjid, dan kita juga sudah pelajari apa doa yang dibaca setelah sholat sunat fajar sembari menunggu iqamah. Jadi kalau kita bayangkan kita di posisi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu, berarti ya kalau waktu subuh sudah masuk kita duduk di masjid. Kapan iqamahnya? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari bilik beliau. Keluar Nabi dari kamar beliau baru qamat, baru salat. Ya. Nah, kita bagaimana? Yang kita tergantung. Ingin idealis salat sunat di rumah. Lepas salat sunat baru kita jalan ke masjid. Sudah tahiyatul akhir ya. Nah, itu sudah tahiyat akhir. Maka ya enggak masalah, salat di masjid pun tidak jadi soal. Bahkan juga banyak keutamaan menunggu azan di masjid, itu juga banyak. Ya, keutamaan hadir di masjid sebelum muazin mengumandangkan azan itu juga banyak. Nah, ini kan sunnah-sunnah. Sunnah-sunnah itu bukan masalah hitam putih, bukan masalah benar salah, tapi mana yang lebih baik dan mana yang kira-kira bisa kita amalkan. Mana yang kira-kira bisa kita praktekkan. Itu doanya kemarin ya, doanya panjang. Nah, kita masuk ke dalam apa yang akan kita lakukan setelah kita membaca doa. Ya, semuanya apa? What are we going to read after? What are we going to do after reciting the prayer? Itulah kira-kira. Kan kelas internasional dari Arab. Fa idza faraghta minad du'a'i fala tashtaghil. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhina fid darani amin. Fa idza faraghta minad du'a'i fala tashtaghil ila waqtil fardhi illa bi fikrin aw tasbihin aw qira'ati qur'anin. Fa idza faraghta, apabila telah selesai engkau, minad du'ai, dari doa. Kalau sudah selesai doa, fala tashtaghil, maka jangan bersibuk-sibuk illa waqtil fardhi, sampai kepada waktu salat fardu, illa, kecuali, iya ya, dapat ya, Ibu ya. Illa bi fikrin, kecuali dengan berpikir. Berpikir ini maksudnya apa? Berpikir yang berkaitan dengan ilmu ya, atau sesuatu yang wajib. Berpikir yang berkaitan dengan ilmu ataupun sesuatu yang wajib. Bukan memikirkan dia sedang apa, itu kacau ya. Ya. Itu udah lewat juga umur kita mikirkan si dia, ya. Dah berpikir. Au tasbihin, atau tasbih. Au qiraati Qur'anin, atau membaca Al-Qur'an. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang bermanfaat istilahnya ya. Sebelum melaksanakan sholat, isi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat. Fa idza sami'tal adzana fi athna'i dzalika. Kalau misalkan engkau mendengar azan ketika sedang tafakkur, sedang tasbih, sedang baca Quran, faqta' ma anta fihi, maka hentikan, maka putuskan, hentikan ma anta fihi, perkara yang engkau ada di dalamnya. Kita sedang baca Quran, orang azan, diam dulu, faqta', selesaikan, diam.
Kita sedang tasbih, selesaikan dulu. Kita sedang tafakkur, selesaikan dulu. Potong itu dulu ya, hentikan itu dulu. Nah, kenapa? Ya, kenapa washtagil bi jawabil muadzin? Karena kita akan menyibukkan diri dengan ibadah yang khusus hanya bisa dilakukan ketika itu, yaitu apa? Menjawab muadzin. Menjawab muadzin. Kan ini sama-sama sunnah, Ustaz. Baca Quran juga sunnah, menjawab muadzin juga sunnah. Kenapa kita dahulukan menjawab muadzin? Karena menjawab muadzin itu memang ibadah itu bisanya saat muadzin azan, sedangkan baca Quran bisa juga nanti dilaksanakan. Sama seperti orang nanya mana yang lebih utama, Ustaz, akikah atau kurban, seperti itu. Akikah dulu kalau bisa, kalau memungkinkan dahulukan akikah. Kenapa? Karena akikah itu adalah ibadah sekali seumur hidup. Sedangkan kurban bisa berulang-ulang, bisa banyak waktunya, bisa panjang waktunya. Itu didahulukan ya. Nah, sama dengan ini. Nah, perlu diperhatikan, sesuatu yang sunnah kita batalkan untuk sunnah yang lebih afdal. Sesuatu yang sunnah kita batalkan untuk sunnah yang lebih afdal. Ada kalanya sunnah yang kita lakukan itu lebih afdal daripada menjawab azan atau justru wajib. Atau justru wajib. Nampak anak kete anyui enak awak sedang menjawab azan. Asyhadu an la ilaha illallah. Tunggu sebentar ya, jawab azan ya. Tidak seperti itu. Ya, atau misalkan awak pengajian tagantuang kaji gua. Enak, tagantuang kaji. Kan ada penjelasan kadang-kadang menggantung ya. Itu apa hukum menyelesaikannya? Wajib. Wajib menyelesaikan. Nah, selesaikan itu dulu. Baru jawab azan. Karena nanti ada pembahasan itu ya, ada pembahasannya di setelah ini. Pak kata mu'allif, fa idza qala al-mu'adzinu, maka apabila berkata muadzin Allahu akbar, Allahu akbar. Ini ada riwayat juga menyatakan yang dibaca oleh muadzin itu adalah Allahu akbar, Allahu akbar. Ada juga. Ya. Kita membaca secara bahasa boleh ya. Secara bahasa Allahu akbaru betul, Allahu akbara juga betul. Ya. Secara riwayat juga ada dua-duanya. Saya dulu ketika awal-awal belajar nahwu, saya salahkan ini. Kenapa muazin baca Allahu akbar, Allahu akbar? Padahal secara nahwu ini kan mubtada dan khabar. Harusnya Allahu akbaru. Tapi kalau akbara berarti kan fi'il. Fi'il ya, fi'il madhi, af'ala. Itu juga bisa. Kalau akbaru berarti dia isim tafdil. Kalau dia akbara berarti fi'il. Sama-sama ada landasan secara bahasa. Faqul mithla dzalika, maka katakanlah oleh engkau mithla dzalika, yang semisal dengan itu, yang sama dengan itu. Allahu akbar, Allahu akbar, maka kita juga baca Allahu akbar, Allahu akbar. Wa kadzalika fi kulli kalimatin illa fil hay'alataini. Dan begitu pula pada setiap kalimat, pada setiap kata. Ini perhatikan ya. Kalau di dalam bahasa Arab kalimatun artinya dalam bahasa Indonesia adalah kata. Tapi kalau kalimat dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab, maka dia menjadi kalam atau jumlah. Kalamun atau jumlatun. Faqul fihima, maka katakanlah pada keduanya apa? Hay'alataini, dua hay'alah. Ya, begitu pula pada setiap kata kecuali pada hay'alataini, maka katakanlah pada hay'alataini itu apa? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ustaz, riwayatnya cuma sampai la haula wala quwwata illa billah. Enggak masalah tambah al aliyyil azim, al mutakabbir, al jabbar, enggak masalah ya. Enggak jadi soal memuji Allah. Enggak ada soal. Ya. Yang salah itu apa? Kalau kita nisbatkan kepada nabi itu baru enggak boleh. Kita baca zikir misalkan, apa nih namanya? Zikir untuk menghilangkan hutang. Apa dibaca zikir menghilangkan hutang? Ya Ghani, Ya Kafi, Ya Syafi, Ya Wafi. Kita baca itu sering-sering. Ya Ghani, Ya Wafi, Ya Syafi, Ya Wafi, Ya Kafi. Seperti itu. Misalkan. Itu kan tidak masalah. Yang jadi masalah kalau misalkan kita katakan, ini adalah hadis Nabi. Itu baru tidak boleh. Ya, ada pembahasan juga oleh Imam Ibnu Hajar. Itu dibahas salat nisfu Sya'ban contohnya. Salat nisfu Sya'ban itu kan bid'ah. Salat nisfu Sya'ban. Saya tanya ketika itu pada Syekh Mustafa, kalau kita salat di malam nisfu Sya'ban kan boleh, Syekh? Nah, kata beliau, boleh. Tapi jangan sandarkan pada nabi apapun kalau memang itu bukan dari nabi. Ya.
Jangan sandarkan itu kepada Nabi kalau itu bukan dari Nabi. Maka kita sandarkan kepada apa? Kepada umumnya perintah untuk sholat. Misalkan kata Nabi SAW, as-salatu khairu maudu'in. Sholat adalah sebaik-baik ibadah. Maka kapanpun kita laksanakan silahkan, kecuali pada waktu-waktu yang terlarang. Apakah malam nisfu Sya'ban dilarang kita sholat? Tidak dilarang. Silahkan Anda sholat malam nisfu Sya'ban. Atau hari Senin, apa yang dilakukan hari Senin? Sholat tasbih. Tidak masalah, silahkan Anda sholat tasbih. Tapi berbohong atas nama Nabi itu lain lagi ceritanya. Ya, itu lain lagi ceritanya. Makanya hati-hati ini. Dobit. Ya, di titik mana dilarangnya. Sama dengan doa tadi, doa untuk menghilangkan utang. Jangan bilang, oh ini Nabi yang ajarkan doa untuk menghilangkan utang. Jangan. Tapi kita sandarkan kepada dalil yang lebih umum. Apa contohnya? Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah itu punya nama-nama yang mulia, maka serulah Allah dengan nama-nama yang mulia tadi. Nah, sama dengan ini. Penambahan Al-Ali Al-Azim ini kan menambahkan nama mulia Allah juga dalam zikir yang ma'thur. Itu tidak jadi soal. Yang ngubah-ngubah hadis tidak boleh. Lanjut. Fa idza qala, maka apabila berkata si muazin, as-salatu khairum minan naum. Ini bid'ah dari Bilal bin Rabah ya. As-salatu khairum minan naum. Apa kita baca? Faqul sadaqta wa bararta. Atau bisa juga sadaqta wa barirta. Engkau benar, wa bararta barangkali lebih benar ya. Barara ya beriru, barra ya birru ya. Sadaqta, engkau benar, wa bararta, dan engkau telah berbuat baik. Sadaqta, engkau telah benar, wahai muazin, wa bararta, engkau telah berbuat baik. Kenapa engkau berbuat baik? Engkau bangunkan orang, engkau ingatkan orang bahwasanya salat itu lebih baik daripada tidur. Wa ana ala dzalika minasyahidin, dan saya atas demikian apa? Bahwa engkau telah benar dan engkau telah berbuat baik, minasyahidin. Ini di akhirat nanti ya. Makanya besar sebenarnya keutamaan azan. Besar keutamaan azan itu. Berapa banyak orang datang ke masjid, segitu pula dapat kita pahala. Berapa orang melaksanakan sholat karena azan kita, segitu pula kita dapat pahala. Ustaz, udah bagus-bagus muazin, tapi orang tidak ada ke masjid, gimana Ustaz? Ya, dapat pahala juga muazin, dapat lah, masa enggak pula. Berapa orang mendengar azan, setidaknya itu kita sudah dapat pahala ya, muazin, azan. Cara orang biar rajin ke masjid sekarang kan tidak dengan muazin yang bagus sebenarnya ya. Cara orang biar rajin ke masjid itu dirotan. Harus rajin orang ke masjid. Tidak tahu ya, kadang ketika khutbah itu emosi juga saya lihat. Ada anak-anak main mabar dia ketika khutbah gitu ya. Gimana cara mengingatkan? Beda ya, anak-anak dulu dilihat dengan sudut mata dia paham. Dia salah. Anak-anak dulu. Kenapa? Karena bapak-bapak dan ibu-ibu dulu tidak segan menghardi anak-anak walaupun itu bukan anak dia. Kalau yang sekarang kan aku anak si aku, tidak anak awak. Ini bukan anak saya, maka saya tidak punya kewajiban menegur. Harusnya tetap ada kewajiban kita menegur ya. Saya pernah berhenti ya, itu di Kotona Lampe itu. Berhenti saya melihat anak-anak 2 orang narik-narik jambak rambut adiknya mungkin atau temannya yang badannya lebih kecil. Berhenti saya yang tidak tahu yang sakit di kawanang tuh. Saya berhenti. Saya bilang seperti itu. Ya, kalau sakit dia jangan cubuan ke orang. Ya, kan di Minang. Abid yang tahu. Kunyah-kunyah dulu ya. Pician kawa istilahnya nih. Apa dah tua lah ya. Pician dia dulu kalau padi aja cubuan ke orang seperti itu. Ya. Makanya saya tidak percaya orang melakukan sodomi itu dia adalah dulunya korban, kemudian karena dia korban dia lakukan pula pada orang lain. Tidak percaya saya. Kenapa? Dia mau jadi korban itu indikasi bahwa sebenarnya benih-benih homo dia juga punya. Ya, sebodoh-bodoh santri ya, Bid ya. Sebodoh-bodoh santri. Abid misalkan. Abid kelas 2 SMP. Ada orang guru Abid bilang, "Bid, ayo Abid. Izinkan Ustadz megang-megang Abid. Kalau enggak boleh Ustadz megang-megang Abid, Abid enggak naik kelas." Apa kira-kira kata Abid? Biarlah enggak naik Ustadz. Ampun. Ya, nah, kalau akalnya ada gitu kan. Kalau akalnya ada, kecuali anak umur 7 tahun ke bawah, anak yang belum mumayyiz, enggak paham dia, disuruh nungging lah, enggak tahu dia kan. Tapi udah kelas 1 SMP, udah kelas 3 SMP, ya suruh nungging, oke siap. Ya, itu ada indikasi itu. Nanti ketika dia, ya, mungkin pengaruh HP. Nanti ketika dia sudah dewasa, dia jadi pelaku bukan karena dia korban. Tapi sebelum dia jadi korban itu benih-benihnya juga sudah ada.
Beda ya, beda. Masa ini cara orang homo, hati-hati ya, ingatkan anak-anak murid. Cara orang homo itu kan grooming dulu. Gimana grooming itu? Dia coba pegang area sensitif. Pegang dulu pahanya, lihat respon. Ini kalau responnya, gitu, aku bisa, aku next step, enak. Nggak potensial calon korban. Seperti itu orang homo. Ada ya kode-kode orang homo tuh. Contohnya antingnya sebelah gitu kan. Sebelah kanan anting. Kalau sebelah kanan anting nih. Satu partai nih, gitu deh bahasanya enggak. Tapi kalau sebelah kiri antingnya itu beda lagi. Sebelah kiri antingnya berarti dia homo juga tapi kidal gitu. Ya, itu bahasa-bahasa. Jadi kalau udah SMP rela disodomi cuma gara-gara enggak naik kelas. Salah tetap. Ya. Makanya Nabi bilang yang melakukan dan yang dihantam itu juga dua-duanya dihukum kan. Hadis-hadis tentang orang homo itu. Ya, maka kita bilang ini yang di bawah, yang jadi botinya gitu kan. Itu dia mumayyiz atau tidak, berakal atau tidak, di bawah paksaan atau tidak. Paksaan itu kan ada dobitnya dalam fikih, dipaksa nyawa, nggak ada dipaksa ekonomi, enggak. Pada bilang saya enggak homo, terus tapi 20.000 itu 20.000. Nah, itu kan kacau. Ya. Itu enggak bisa, itu terpaksa apa, enggak terpaksa namanya. Ya, makanya ini untung enggak live TikTok ya, kalau udah live TikTok kena. Ya, pokoknya saya enggak percaya. Ada bibit-bibit itu sudah ada. Buktinya apa ya? Contohnya kejadian yang di salah satu sekolah nih ya enggak. Itu yang korban katanya 40. Yang sampai jadi 2. Yang sampai jadi 2. Yang 40 itu bukan korban. Yang 40 itu apa tuh? Korban grooming tadi dipegang. Jadi karena terjadi kasus yang lain ngomong apa? Saya juga pernah dipegang paha saya. Kan itu. Saya juga pernah dipegang pantat saya. Itu sebenarnya. Saya juga pernah dirangkul. Itu bahasanya. Bukan 40-nya ya kena adu mekanik, enggak. Tapi yang kena cuma entah 2 atau 3 orang. Kenapa? Karena itu tadi enggak, karena dia merespon ketika terjadi penggrepean. Ya, itu bahasanya. Adulan sama dia, kaca-kacanya, Ben. Nah itu kan nampak gelagat karena kita berakal kan, tahu lah kita gelagat aneh orang ini, masa nggak tahu. Maju kemana? Oh iya itu lebih perlu erat nih enggak. Itulah ya, makanya anak-anak tuh dikasih pembinaan ya. Dan juga harus jelas ya, harus ada sekolah juga kan banyak kejadian-kejadian seperti itu di sekolah-sekolah lain sebenarnya. Tapi sekolah-sekolah lain itu hebat. Hebatnya apa? Dia yang ngantar ke kantor polisi. Jangan polisi nyemput. Kalau polisi nyemput seperti itu yang terjadi sekarang, viral lah jadinya. Ya. Harusnya dia yang ngantar ke kantor polisi. Itu kecewa kita di situ ya. Iya, saya ribut dulu. Ini juga tidak usah kita sebut sekolahnya ya. Ada di Payakumbuh ini aja ada 3 yang saya tahu ya. Ada 3 kejadian seperti itu. Tapi sekolahnya pintar. Sekolahnya pintar. Apa itu dipecat secara tidak hormat cepat-cepat sebelum viral. Nah, iya itulah. Padahal dia bukan keluarga kita kan. Wah, itulah. Pokoknya gitulah ya. Lanjut. Panjang lo kejigoan. Wah, bahas menjawab azan kan enggak masalah orang homo. Lanjut. Maka berkata kita la haula wala quwata illa billahil azim. Fa idza qala salatu ini juga salat wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Fa idza sami'ta al-iqamah, ini setelah azan, maka jika mendengar engkau akan iqamah, faqul mithla ma yaqulu. Katakanlah seperti yang dia katakan. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ala salati hayya falah qad qamatis salat qad qamatis salah Allahu akbar la ilaha illallah. Kan itu lafaz qamat ya. Katakan seperti yang dia katakan kecuali pada katanya, pada perkataan si orang iqamah ini apa katanya? Qad qamatis salah. Kalau qad qamatis salah apa dibaca? Faqul, maka katakanlah aqamahallahu
wa adamaha. Aqamaha Allahu wa adamaha. Aqamaha Allahu. Semoga Allah dirikan ia. Semoga Allah dirikan dia salat wa adamaha, dan Allah kekalkan salat itu. Ya, selalu ada. Ada madawam. Aqamah, mengadakan, mendirikan. Madamatis samawati wal ardu. Madamatis samawati wal ardu. Selama, madama, selama ada langit dan bumi. Selama ada langit dan bumi, semoga Allah tetap adakan salat dan Allah kekalkan salat. Allah selalukan salat. Nah, kalau dulu di Parabe Nyakati membaca ini setelah qomat. Kenapa setelah qomat? Karena qomat di kita itu pendek-pendek ya, tidak ada jeda juga untuk membaca apa yang dibaca oleh muazin. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, kan batali saja seperti itu. Ya, kalau beliau membacanya setelah iqamat. Lanjut. Fa idza faraghta min jawabil muadzini. Maka jika telah selesai engkau dari menjawab muazin, ini muazin salatnya, azan ya. Faqul, maka katakanlah, Allahumma inni as'aluka inda huduri salatika wa aswati du'atika wa idbari lailika wa iqbali naharika. Ya Allah, inni sesungguhnya aku as'aluka meminta akan engkau inda huduri salatika, ketika hadir salat engkau. Ketika hadir salat engkau. Wa aswati du'atika, dan suara-suara penyeru engkau. Suara-suara penyerumu. Wa idbari lailika, dan berlalu malammu. Wa iqbali naharika, dan datang siangmu. Apa yang kita minta? Antu'tiya Muhammadanil wasilata wal fadilah. Bahwa memberi engkau akan Nabi Muhammad al-wasilah wal fadilah. Wasilah, jalan, fadilah, kemuliaan. Kalau yang umum kita baca Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wasilata wal fadilah. Boleh. Karena riwayat-riwayat tentang itu banyak. Ada juga riwayat umum, doa maka setelah selesai azan maka berdoalah agar Allah memberikan wasilah dan fadilah kepada Muhammad, pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wad darajatar rafi'ah. Wad darajatar rafi'ah, dan derajat yang tinggi. Wa ba'athul maqamal mahmuda. Boleh muannas, boleh ma'rifah, boleh nakirah. Ma'rifah pakai alif lam seperti di sini, atau nakirah sebagaimana yang umum kita baca. Wa ba'athu maqamam mahmudan. Dan bangkitkanlah dia Muhammad akan maqam al-mahmud, akan makam yang terpuji. Nah, ini yang bahaya. Ini maqam mahmud, makam terpuji, itu adalah posisi tertinggi bagi makhluk, dan itu ditempati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi wa'adtahu, yang telah engkau janjikan baginya, bagi Nabi Muhammad. Ini hati-hati. Ada juga qaul mujassim, tapi itu dinukil oleh Ibnu Taimiyah. Apa katanya? Maqam mahmud itu adalah tempat di sisi kanan Allah di atas arasy. Ada orang memahami bahasanya Allah itu duduk di atas arasy. Kemudian maqam mahmud itu apa? Posisi di sebelah Allah. Nah, itu bahasanya. Enggak seperti itu. Jangan dipahami nanti di sebelah Allah Nabi Muhammad nanti duduk. Ini gawat. Bahaya. Bukan itu maqam mahmud ya. Terus innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau tidak mengingkari janji. Ya arhamar rahimin, wahai sang maha penyayang. Fa idza sami'tal adzana. Ini dia nih yang tadi kita singgung ya. Maka jika engkau mendengar azan, wa anta fis salati, dan engkau dalam salat, engkau sedang salat, orang azan. Gimana caranya? Kita putuskankah salat ini demi menjawab azan? Oh enggak. Fatammimis salata, maka sempurnakanlah salat. Bisa saja kita batalkan sebenarnya, akan tetapi kan Allah juga katakan wala tubtilu a'malakum. Enggak. Jangan kamu batalkan amal-amal kamu. Bahkan membatalkan amal sunnah ini kalau dalam mazhab Maliki haram. Kalau dalam mazhab Maliki ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i kita beramal sunnah kemudian kita batalkan. Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak masalah, namanya juga amal sunnah. Kita puasa Senin ternyata datang tamu. Kalau dalam mazhab Syafi'i kita batalkan untuk memuliakan tamu tidak masalah. Tapi kalau dalam mazhab Maliki tidak boleh. Kenapa?
Karena dalam mazhab Maliki itmamul mandubi wajibun. Menyempurnakan amal yang sunnah itu hukumnya wajib. Salat sunnah itu memang hukumnya sunnah. Tapi kalau sudah kita lakukan, maka wajib kita menyempurnakan. Maka wajib kita menyempurnakan. Ya, salat sunat itu memang hukumnya sunat, tapi kalau kita sudah laksanakan salat sunat, maka wajib kita sempurnakan. Efek hukumnya apa? Efek hukumnya kalau dalam mazhab Maliki, andai kita batalkan salat sunnah atau kita batalkan puasa sunnah, maka harus diganti di hari lain. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i enggak. Dalam mazhab Syafi'i enggak seperti itu. Maksud menyempurnakan yang sunnah itu apa? Syarat dan rukunnya tetap dipenuhi. Kita sholat sunat, tekan tui, agak cewek, aku sholat sunatnya tekan tui sekitik, enggak bisa seperti itu. Ya, walaupun hukumnya sunat, tapi tetap harus diperhatikan pelaksanaan ibadah. Nah, bukan berarti harus diganti ketika kita batalkan perbuatan sunat tersebut. Lanjut. Jadi jangan kita batalkan sholat, tapi sempurnakan sholat. Thumma tadarakil jawabah. Kemudian kejarlah menjawab azan. Kejarlah menjawab azan tadi ba'da salami, setelah salam, ala wajhihi, atas caranya, atas cara yang kita sebutkan tadi. Baca sesuai dengan apa yang dibaca oleh muazin, kecuali pada hayya 'alataini maka kita baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya. Selanjutnya fa idza ahramal imamu bil fardhi, maka jika bertakbiratul ihram imam, takbiratul ihram imam bil fardhi dengan salat fardu, fala tashtaghil illa bil iqtida'i bihi, maka jangan engkau sibukkan dirimu kecuali dengan mengikuti imam. Imam takbir kita ikuti. Ya, jangan imam sudah takbir kita baru menonaktifkan HP. Enggak, tadilah nonaktifkan HP, jangan sekarang. Jangan ketika imam takbir kita baru sibuk untuk menyingsingkan lengan baju atau melepaskan singsingan lengan baju tadi. Enggak, pasanglah dulu. Nah, ketika sholat kita bisa fokus. Ketika imam takbir kita bisa langsung menyambut takbiratul ihram imam. Itu yang disebut dengan mendapati takbiratul ihram imam. Imam takbir kita juga langsung takbir. Wasallil fardah, dan salatlah engkau akan salat fardu kama sayutla alaika, sebagaimana akan dibacakan atasmu. Ya, salat fardu itu seperti atau sesuai dengan cara yang akan disampaikan. Di mana akan disampaikan tata cara salat? Fi kaifiyatis salati. Dalam judul kaifiat salat. Kaifiat itu artinya tata cara salat. Wa adabiha, dan adab-adab salat. Nanti kita bahas tata cara salat. Sekarang kita bahas kronologinya saja dulu. Berangkat ke masjid, apa yang dibaca, apa yang dilakukan sembari menunggu imam. Fa idza faraghta, maka kalau sudah selesai engkau salat, kita langsung kejar imam takbiratul ihram, selesai salat bagaimana? Faqul, maka katakanlah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Ya Allah, salli ala Muhammad, bersalawatlah atas Nabi Muhammad, wa ala ali Muhammad, dan atas keluarga Muhammad, wa sallim, dan berilah salam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Ya Allah, engkaulah keselamatan, darimu keselamatan, dan kepadamu kembali keselamatan. Nah, ini salah satu variasi zikir saja sebenarnya. Kalau mau kita gabungkan juga dengan zikir yang lain, apa itu setelah selesai sholat, kita disunahkan untuk beristighfar, silahkan. Istighfar dulu setelah sholat. Baru kita baca ini. Allahumma antas salam ini ya. Fahayyina rabbana bisalam, maka hidupkanlah kami, wahai Tuhan kami, dengan keselamatan. Wa dakhilnal jannata darussalam, dan masukkanlah kami akan surga darussalam, kampung keselamatan. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram, maha berkah engkau, wahai pemilik keagungan dan kemuliaan. Subhana rabbiyal aliyyil a'lal wahhab, maha suci Tuhanku yang maha tinggi, yang maha tinggi, yang maha pemberi. Wahhab. Ya, Al-Wahhab ini nama Allah nih, hati-hati ini bit. Ya. Teriak-teriak Wahabi itu. Wahhab itu nama Allah. Berarti kita enggak boleh juga teriak-teriak batini ya, nak. Batini, ini batini. Kenapa? Karena batin juga nama Allah.
Zahiri, oh inti Zahiri, enggak boleh juga berarti. Kenapa Zahiri juga? Zahiri nama Allah juga gawat. Ya, enggak paham. Nisbat ya itu gunanya untuk apa? Kalau sudah ada nisbat ya itu bukan nama Allah begitu ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, tiada Tuhan selain Allah, satu-satunya, tiada syarikat baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dia menghidupkan dan mematikan. Wa huwa hayyun la yamut, dia yang maha hidup tidak mati. Biyadihil khairu, di tangannya. Nah, ini jangan dianggap Wahabi pula. Imam Ghazali enak kan ada biyadihil khairu. Di tangan Allah itu ada kebaikan. Biyadihil khairu. Nah, maka cara tauhid apa? Sudah, biarkan saja biyadihi. Pada yad Allah itu terdapat kebaikan. Apa arti yad Allah? Titik. Jamannya tanya. Selesai. Tidak boleh diterjemahkan. Biarkan saja apa adanya sebagaimana Allah kabarkan kepada kita. Kita serahkan maknanya sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah atas segala sesuatu maha kuasa. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ahlun ni'mah, ya, pemilik nikmat, wal fadli dan kemuliaan, wathana'i dan pujian, wal hasan dan juga kebaikan, wathana'il hasan dan pujian yang baik. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wala na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin, dan tidak menyembah kita wala na'budu illa iyyahu, kecuali kepadanya, mukhlishina lahu, hal keadaan ikhlas bagi Allah, ad-din, ya, membersihkan, ya, agama kita bersihkan, walau karihal kafirun, walau benci orang-orang kafir. Nah, ini juga bagi orang-orang yang takbiran kan agak mirip. La ilaha illallah wahdahu la wahdah. Enak. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Itu artinya apa? Walillahi alhamdu. Ini walillahil hamdu, bukan ini salah nih. Walillahil hamd. Ya, tak apa-apa pula ilham. Ya, walillahil hamd. Bukan ilham. Kan enggak mangasa cik ilhamnya. Terus tsumma da'u ba'da dzalika, kemudian berdoalah setelah itu bil jawami'il kawamil, dengan doa yang sebenar-benar mengumpulkan kebaikan dan juga sempurna. Jawami' al kawamil. Jawami' itu istilahnya benar-benar ya seperti sapu jagat. Tapi bukan Rabbana atina ya, kita baca ini doanya. Wa huwa ma 'allamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan doa itu adalah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Aisyah. Nabi ajarkan doa ini kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Faqul, maka katakanlah. Apa doanya? Ini doanya jawami'. Ini namanya doa jawami' kawamil ya. Doa jawami' al-kawamil. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma la a'lamu. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta akan engkau minal khairi, dari kebaikan, kullihi seluruhnya, ajilihi yang cepat, wa ajilihi dan yang kemudian, yang kini dan yang kemudian, ma alimtu minhu apa yang aku tahu, wa ma lam a'lam dan apa yang aku tidak tahu kalau dia baik. Sesuatu kebaikan yang kita tahu ataupun kebaikan yang tidak kita tahu. Wa a'udzu bika minasyarri kullihi, dan aku berlindung dengan engkau dari keburukan, kullihi seluruhnya, ajilihi wa ajilihi yang cepat datang ataupun yang lambat datang, ma alimtu minhu apa yang aku tahu, wa ma la a'lamu dan apa yang aku tidak tahu. Berlindung kepada Allah dari seluruh keburukan. Kalau seluruh kebaikan kita minta, seluruh keburukan kita berselindung.
Wa as'alukal jannata, dan aku meminta akan engkau akan surga. Aku minta kepada engkau surga, wa ma yuqarribu ilaiha, dan perkara yang mendekatkan kepada surga. Min qaulin, berupa perkataan, wa amalin, dan perbuatan, wa niyatin, dan niat, wa i'tiqadin, dan i'tiqad, keyakinan. Wa a'udzu bika minan nari, dan aku berlindung dari engkau minan nari. Aku berlindung dengan engkau dari neraka, wa ma yuqarribu ilaiha, dan apa yang mendekatkan kepada neraka, min qaulin, dari perkataan, wa amalin, dan perbuatan, wa niyatin, dan juga niat, wa i'tiqadin, dan juga i'tiqad. Hati-hati ya. Sebenarnya ketika kita berniat melakukan maksiat, kita belum dapat pahala. Dalam Riyadhus Shalihin kan seperti itu ya. Allah sayang pada hamba. Ketika seorang hamba berniat melakukan kebaikan, maka Allah catat satu kebaikan. Berniat saja sudah satu kebaikan. Ketika kita lakukan kebaikan, maka Allah catat 10 kebaikan. Kebaikan diniatkan dapat 1, kebaikan dilaksanakan dapat 10. Tapi kalau keburukan, kita berniat melakukan hal buruk, maka kita tidak berdosa. Tapi kita berniat melakukan hal buruk dan tidak jadi kita lakukan, maka Allah catat 1 kebaikan bagi kita. Ya, sudah berniat dia mau berbuat dosa, itu jadi amal soleh. Seperti kisah 3 orang yang terkurung dalam gua kan. Yang salah satunya amal apa yang dia jadikan sebagai wasilah agar Allah singkirkan batu dari bibir gua? Amalnya adalah ketika dia sudah akan berzina dengan perempuan yang dia cintai, kemudian perempuan tersebut bilang kepada dia, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, langsung dia tidak jadi melakukan zina. Berarti niat sudah ada, perempuannya sudah ada, ya enggak? Nah, itu dapat pahala. Hanya benar-benar hati-hati kita ya. Allahu alam. Kalau kita berada di posisi laki-laki, dan itu dianggap sebagai pahala yang sangat-sangat besar, ya, bisa menyingkirkan batu dari bibir gua. Itu tanda amalnya itu bukan amal main-main. Kenapa? Karena memang perempuan yang akan dia zinai itu perempuan yang dari dulu dia cintai katanya, enggak? Anak pamannya seperti itu. Nah, di situ rumit. Kalau kita enggak tahu, enggak, sementara lah ceramah. Sementara lah ceramah. Pak selesaiin ke dulu aja. Mungkin kita seperti itu. Nah, itu tanda orang soleh. Ya, kalau kita janganlah coba-coba cari dulu orang produksi rancak, dia berzina, pas sudah mau dilakukan saya tobat, enggak ada. Ya, jangan uji-uji iman sendiri. Tukang uji iman itu siapa? Setan. Yang diuji-uji. Terus. Wa a'udzubika minan nari, ya. Wa as'aluka min khairi, dan aku meminta akan engkau min khairi, dari kebaikan ma sa'alaka minhu, kebaikan apa yang diminta darinya, dari kebaikan itu. Siapa yang meminta? Abduka wa nabiyuka, hambamu dan nabimu Muhammad. Maksudnya apa? Aku meminta kebaikan yang diminta oleh Nabi Muhammad, ya Allah. Nah, itulah kira-kira. Kita nak tahu ya, doa kebaikan apa yang diminta oleh Nabi Muhammad. Nah, kita doanya seperti itu saja. Ya Allah, kebaikan yang diminta oleh Nabi, saya juga minta itu, ya Allah. Ya. Wa a'udzubika min syarri masta'adzaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammad, dan aku berlindung dengan engkau dari keburukan. Keburukan apa? Keburukan barang yang berlindung akan engkau darinya, barang itu hambamu dan nabimu Muhammad. Pusing kan? Makanya kita terjemahkan secara cantik ya. Ini perlu diingat-ingat kalau kita belajar bahasa Arab. Struktur dalam bahasa Arab itu tidak melulu SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Makanya ketika kita menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, strukturnya ini kita cocokkan. Seperti ini ya. Wa a'udzubika, dan aku berlindung denganmu, min syarri, dari keburukan. Keburukan apa? Keburukan yang. Nah, maka subjeknya dulu. Mana subjeknya? Abduka wa nabiyuka Muhammad. Ya, keburukan yang hambamu dan nabimu Muhammad ista'adzaka, berlindung denganmu, minhu, darinya. Nah, seperti itu. Ya, ini agak susah memang ya. Contoh dalam bahasa Arab, sambil-sambil ya, Mia. Kan enggak bahasa Arab setiap dia. Nah, ada bit ya. Ya walaupun nabit lah pro ya. Nah.
Nah, ini apa bacanya, Bit? Silau. Darabani Zaidun. Apa artinya itu, Mbak? Bukan, darabani saya maf'ul bih. Daraba memukul, ni saya, Zaidun ini fa'il. Itu boleh juga. Pokoknya subjek dulu ya. Boleh kita terjemahkan saya dipukul Zaid, atau boleh diterjemahkan Zaid memukul saya. Ya, atau bahasa Minang bisa. Bahasa Minang bisa, ditumbuknya dendek si Zaid. Itu ya. Bahasa Minang bisa, bahasa Indonesia enggak bisa. Dipukulnya saya oleh Zaid, itu aneh bunyinya tuh. Kamu orang Minang ya, Bang? Kalau seperti itu bahasa itu. Kok tahu orang Minang? Ya itulah. Pantesan, cik. Orang Minang ya, pantesan ya. Ini gimana cara minumnya nih, Bang? Cucut aja kan ada pipetnya tuh, Bang. Orang Minang ya? Iya, Bang. Itu orang Medan mungkin seperti itu juga ya, wallahu a'lam. Orang Sumatera ini kalau ke Jawa huruf E itu tecino na enak. E. Bulan apa kita acara Maret? Maret. Ya, dia tahu anak-anak Jaksel aja Maret. Which is enak gitu. Nah, itu contoh ya. Ini juga nih, kalau enggak kita pahami struktur bahasa Indonesia yang baik, menerjemahkan tambah bingung jadinya. Coba kita terjemahkan letterlek ya. Gaya lama ya. Wa a'udzubika, dan aku berlindung denganmu min syarri, dari keburukan yang. Ya, min syarri ma, dari keburukan yang ista'adzaka, meminta berlindung akan engkau, minhu, darinya keburukan itu, oleh hamba engkau dan Nabi engkau Muhammad. Oleh akan seperti itu ya. Nah, kalau orang-orang yang sudah terbiasa enggak masalah. Oleh itu maksudnya fa'il atau pelaku, akan itu maksudnya maf'ul bih, korbannya. Ya, makanya kita cocokkan saja dengan SPO kan. SPO tadi. Ya, keburukan yang Nabi Muhammad berlindung denganmu. Yang Nabi Muhammad berlindung denganmu dari keburukan tersebut. Allahumma wa ma qadaita alayya min amrin faj'al aqibatahu rusda. Ya Allah, wa ma qadaita alayya, apa yang engkau tetapkan atasku, min amrin, dari sebuah perkara, apapun perkara yang engkau tetapkan atasku, faj'al aqibatahu rusda, jadikanlah ujungnya ada pendidikan, rusda. Ya, kecerdasan kan, rusda. Kebijaksanaan, ada hikmah. Ya Allah, kalaupun ada yang engkau tetapkan atasku, jadikan ada hikmahnya. Tsumma du'u. Titik sampai di situ. Titik sampai di situ. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Siti Aisyah. Apa tadi nama doanya? Jawami' Kawamil. Jawami' al-Kawamil. Tsumma du'u bima awsa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian berdoalah bima awsa bihi, dengan yang Rasulullah wasiatkan Fatimah, akan Fatimah. Yang Allah wasiatkan, yang Rasulullah wasiatkan kepada Fatimah. Tadi doa kepada siapa? Aisyah. Sekarang doa kepada Fatimah radhiyallahu anha. Apa doanya? Faqul, maka katakanlah, ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang maha hidup, wahai yang maha qayyum, maha kokoh. Ya dzal jalali wal ikram, wahai yang memiliki keagungan dan kemuliaan. La ilaha illa anta birahmatika astaghits. Tidak ada Tuhan selain engkau, dengan rahmatmu aku meminta tolong. Dengan rahmatmu aku meminta tolong. Nah, ini doa berarti kita menjadikan sifat Allah sebagai wasilah. Sifat Allah itu apa? Rahmat. Maka kita berwasilah dengan rahmat. Ini lafaznya. Birahmatika astaghits. Dengan rahmatmu aku minta tolong. Wa min adzabika astajir, dan dari azabmu aku berlindung. La takilni ila nafsi wala ila ahadin min khalqika tarfata ainin. Ini doa penting ya. Jangan engkau bebankan aku, la takilni, jangan engkau bebankan aku ila nafsi, kepada diriku sendiri. Jangan engkau buat aku menjadi beban bagi diriku sendiri. Wala ila ahadin min khalqika, dan tidak pula kepada seorang pun dari hambamu. Ini doa minta kaya tapi bahasanya mantap ya.
Jangan jadikan saya beban orang lain. Itu maksudnya apa tuh? Ya, jangan jadikan saya miskin. Ya, nak. Jangan jadikan saya beban orang lain. Jangan jadikan saya sakit sehingga saya tidak berdaya mengurus diri saya. Jangan jadikan saya miskin sehingga saya tidak berdaya mengurus diri saya. Nenek saya, ibu dari ayah, itu umur beliau sudah hampir 90, sudah 88 kalau tidak salah. Kemudian tulang paha beliau patah. Tulang paha beliau patah. Kalau saya dengar dari adik saya yang dokter, kemungkinan sembuh itu sudah tidak ada lagi sebenarnya. Ya apa lagi, tulang sudah proses pengapuran. Ya, kenapa bisa nyatu lagi? Tapi ada ya istilahnya semangat hidup beliau. Beliau malas membebani orang lain, dicebokkan orang lain tidak mau beliau, itulah istilahnya. Apa saya ketemu beliau, ibu awak kaisi kata beliau. Kenapa anaknya banyak? Nya mau urus lakinya pula, awak lo kan membabaninya gini. Sehat kaki beliau. Sekarang udah 92 umur beliau. Sehat kaki beliau. Ya walaupun sehatnya seperti ini kaki itu ya. Lah lurus tagak mereka. Kenapa? Karena enggak di ronsen. Jadi oleh tukang urut dibegitukan saja ya. Harusnya kan di ronsen juga dulu ya, enggak dilihat lurusnya seperti apa. Ada semangat hidup seperti itu. Mungkin wallahualam, mungkin beliau sering doa ini ya. Jangan engkau jadikan aku beban bagi diriku ataupun bagi orang lain. Tarfata ainin, sedikit pun. Tarfata ainin. Tarfata ainin ini sekilas mata, sekilas pandang mata. Torf itu kan artinya pandangan, ain mata. Sedikit pun jangan engkau jadikan aku beban orang lain. Nah, ini juga nih, sebagai suami ini ya banyak beban orang lain. Bisa bikin kopi sendiri kayak Gus Bahaya. Saya sering juga seperti itu. Dibuat ya. Oh iya ya. Ya, kita buka ladang pahala nanti istri ya. Nah. Hamba meminta kepadamu atas sesuatu yang engkau tidak butuhkan. Sado minta dia enggak. Aku minta apa yang enggak engkau butuhkan ya Allah, sado. Iya, awak ada enak. Nah, itu doa dengan gaya, tidak? Doa dengan gaya. Beda lah doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini afsahil makhluqat. Sebaik-baik, sefasih-fasih makhluk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus wa aslih li sya'ni kullihi kullahu wa aslih li sya'ni kullahu bima aslahta bihi shalihin. Dan baikilah bagiku urusanku seluruhnya bima aslahta, ya dengan apa yang engkau baikkan dengannya itu keadaan orang-orang soleh. Orang-orang soleh engkau baikkan dengan apa? Dengan hidayah. Maka ini doa minta hidayah juga. Summa qul, titik sampai di situ. Ini doa yang diajarkan Nabi kepada Siti Fatimah. Tadi doa kepada Siti Aisyah. Sekarang tambah lagi doa. Summa qul ma qalahu Isa ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam. Kemudian katakanlah doa yang dikatakan oleh Nabi Isa atas Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Apa doanya? Allahumma inni asbahtu. Ya Allah, aku telah berpagi-pagi hari. Berpagi hari maksudnya aku telah ada di pagi hari. La astati'u daf'a ma akrahu. Tidak mampu aku menolak apa yang aku benci. Wala amliku naf'a ma arju. Dan tidak memiliki aku akan manfaat yang aku harapkan. Ya, malang ndak dapet ambo tolak, untung ndak dapet ambo rayeh. Apalah kalau jadi bahasa Minang jadi mantranya nah. Sebab jadi doa. Wa asbahal amru biyadika la biyadi ghairika. Dan telah menjadi perkara itu biyadika, di tanganmu, bukan di tangan selainmu. Kolah banyak kok ciri-ciri Imam Ghazali ko enak. Mujassim kan kata orang, enggak lah. Wa asbahtu murtahinan bi amali, dan aku telah terhutang dengan amalku, banyak utang amal kita. Fala faqirun afqaru minni ilaika, dan maka tidak ada seorang fakir yang lebih fakir dari aku kepadamu. Akulah yang paling fakir kepadamu. Wala ghaniyun aghna minka anni, dan tidak ada orang yang lebih kaya darimu dari diriku. Di mataku, tidak ada orang yang lebih kaya dari engkau. Tidak ada orang yang lebih miskin daripada aku. Tidak ada orang yang lebih kaya daripada engkau. Ini konsep doanya apa? Konsep doanya memuji setelah meminta.
Ada pula konsep doanya memuji baru meminta. Ini kan meminta dulu nih. Ya Allah, aku tidak mampu untuk menolak apa yang aku benci, tidak mampu mencapai apa yang aku inginkan. Enggak. Nah, baru dipuji ya Allah. La faqirun afqaru minni ilaika wa la ghaniyun aghna minka anni. Allahumma la tushammit bi aduwi. Ya Allah, jangan sampai musuhku senang dengan kesusahanku. Ini doa. La tushammit bihi bi aduwi. Syammata itu tuh senang atas kesusahan orang lain. Syammata. Ya Allah, jangan sampai musuhku senang akan kesusahanku. Wala tasu bi sadiqi, dan jangan sampai kawanku berbuat buruk padaku. Ya, jangan engkau buat kawanku berbuat buruk padaku. Wala taj'al musibati fi dini, dan jangan engkau jadikan musibah bagiku dalam agamaku. Kalau ada musibah, jangan musibah agama ya Allah. Maksudnya jangan sampai saya murtad. Kan murtad itu musibah. Biarlah miskin asal tidak murtad. Biarlah sakit asal tidak murtad. Kalau akan ada musibah, maka musibah yang lain sajalah. Ya Allah, kalau musibah ringan-ringan sajalah, tempok kaki dia po ameh agak 2 kilo. Itu musibah apa? Wala taj'alid dunya akbara hammi, dan jangan engkau jadikan dunia akbara hammi, keinginan terbesarku. Jangan sampai dunia menjadi keinginan terbesarku. Wala mablagha ilmi, dan puncak ilmuku. Jangan puncak ilmuku malah dapatnya dunia. Wala tusallit alayya bidzambi, dan jangan engkau pimpinkan atasku dengan sebab dosaku. Siapa yang jangan engkau pimpinkan? Man la yarhamuni, orang yang tidak menyayangi aku. Ya, kita minta pemimpin, ya pemimpin yang menyayangi kita. Jangan pemimpin yang menyayangi partainya. Agak susah memang sekarang. Tsumma da'u bima badalaka minad da'awatil masyhurati. Tsumma da'u, kemudian berdoalah, bima badalaka, dengan apa yang tampak bagimu, minad da'awatil masyhurat, dari doa-doa yang masyhur. Baik ke Makkah hendak, tiba di Multazam. Apa doanya? Fulus ya Allah, fulus. PT kiranya enggak. Wahfadha, dan hafalkanlah dia, mimma auratnahu, dari apa yang telah kita datangkan, fi kitabid da'awati, dari kitab-kitab dakwat, min kitabi Ihya Ulumuddin, dari kitab Ihya Ulumuddin. Lah, Ihya Ulumuddin itu ada 4 komponen. Ada 4 komponen. Apa itu? Yang pertama taat, bab taat, kemudian ada bab maksiat, bab dosa, kemudian yang ketiga ada bab muhlikat, ada pula munjiat. Taat, muamalat, muhlikat, munjiat. Nah, itu bab Ihya Ulumuddin. Nah, di dalam Ihya itu ada kitab-kitab kecil, ada kitab tata cara baca Quran, ada kitab tata cara salat, ada asrar siam segala macam. Nah, salah satu dari bab ataupun bagian dari kitab Ihya itu apa? Kitabud Da'awat namanya. Kitab Ihya Ulumuddin itu sebenarnya adalah kumpulan dari makalah-makalah, tapi disusun sedemikian rupa. Makanya setiap satu bab pembahasan, Imam Ghazali ulang lagi mukaddimah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah lagi. Ya, Ihya Ulumuddin. Kitab yang pernah saya baca yang paling banyak nukilan dari ulama salafnya, Ihya Ulumuddin. Kitab yang paling banyak nukilan ulama salaf yang pernah saya baca, itu Ihya Ulumuddin. Setiap halamannya ada disebut salaf. Siapa misalkan Al-Hasan, Imam Hasan Basri, ya, disebutkan Imam Syafi'i, disebutkan Ali bin Abi Thalib, disebutkan riwayat kadang-kadang dari kitab-kitab, ya, riwayat dari nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak nukilan salaf di situ. Karena memang Imam Ghazali itu hidup tidak lama dari sejak masa salaf, ya. Imam Ghazali itu lahir tahun 450, sedangkan masa salaf berakhir tahun berapa? 300. Ya, berarti berapa lama jarak Imam Ghazali dengan masa salaf? 150 tahun. Ya, 150 tahun. Kalau kita 1100 tahun, ya. Ya, sekarang sulap. Min kitab Ihya Ulumuddin, dari kitab Ihya Ulumuddin.
Wal takun awqataka ba'da salati, dan jadikanlah waktu-waktumu setelah salat ila tulu'i syamsi, sampai terbit matahari, muwazza'atan, terbagi ala arba'i wadhaifa, atas 4 perkara, 4 tugas. Wadhifah itu tugas ya. Jadi setelah salat subuh sampai terbit matahari, tulu'i syamsi, terbit matahari, kita bagi waktu kita untuk 4 kegiatan. Apa saja kegiatan itu? Wazifatun fit da'awati, wazifah atau tugas dalam berdoa, wa wazifatin, wazifatin fil azkari, dan wazifah dalam zikir, wa tasbihati, dan tasbih, wa tukarrirha fi sibhatin, dan ulang-ulanglah dia fi sibhatin. Sibha itu tasbih. Nah, ini filosofi tasbih seperti ini ya, filosofi tasbih. Pull up lah contoh. Habis ada pull up. Ada pull up. Kaganggang pintu lah aja lah yo. Kini mereka ya. Di rumah itu ada ventilasi. Bisa saja kita sebenarnya pull up dengan ventilasi yang ada di rumah. Lalu kenapa kita beli lagi alat pull up? Hadiah tangan cek. Satu lagi ketika melihat ada tiang pull up, kita berpikir sudah beli, masa tidak dipakai? Itu gunanya tasbih. Kita kemana-mana bawa tasbih apa? Sedang bingung, sedang gabut, orang malah jual fidget spinner ya enggak? Tuh, fidget spinner yang putar-putar. Malah jual fidget spinner orang ya enggak? Ngapain fidget spinner? Kemana-mana bawa tasbih. Ketika gabut, yang terkena, ada tasbih. Ada tasbih. Sehingga ketika kita gabut, apa yang kita lakukan? Zikir cek. Nah, itu gunanya fisik hati itu. Enggak, itu tali konter. Fidget spinner yang mereka. Yang yo. Yang apa? Oke. Yo, pramugari dulu kayak gue. Itulah. Kalau tali konter yang mereka kan. Ayo tekan-tekan. Suka tekannya kan. Kalau yang manual kan klik-klik seperti itu ya. Aku yang pramugari. Tali konter. Kok berputar-putar. Pacik mereka, putar-putar mereka. Mereka ngasih sampai di tangan. Kenapa? Fidget itu kan artinya gelisah. Orang dulu kalau gelisah kan gini. Makanya ini dilarang Nabi ya, makruh ya, ketika di masjid seperti ini. Itu tanda apa? Orang di masjid kalau seperti ini itu ngapain? Gabut. Tidak tahu mau ngapain. Di masjid makruh seperti ini. Bukan karena ini tidak boleh sebenarnya. Tapi maksudnya apa? Ini sio-sio. Wak di musaji. Masa gini? Ya, ini pakailah tangan ini untuk apa? Pakai untuk zikir ya. Supaya ndak gini kita gimana caranya? Pacik sabiah, ada orang pacik sabiah mereka. Nah, orang masa pegang tasbih. 40 pakai biasa boleh pakai enak. Saya pegang tasbih gini tangan. Ya, pegang tasbih zikir fi sibhatin. Sibhah ya. Sibhah. Kadang-kadang tasbih itu kalau kita tasbih, sebenarnya bukan tasbih. Kalau di Minang sabiah ya. Kalau di nenek sabiah ya. Tapi Ibu tasbih atau sabiah? Sabiah ya, sabiah. Ada tanaman rumput-rumput di Banda itu. Ya, lihat berarti di Banda tumbuhannya ambil inceknya berlubang di tengah. Bisa lo di apa istilahnya dilapih dijalin menjadi tasbih. Dirajut menjadi tasbih ya. Itu juga disebut dengan sabiah ya, rumput sabiah. Ambil buah. Itu tuh ada. Nah, itu tujuannya bukan berarti ya kau bid'ah, kau meniru orang pusing dia tuh ya enggak. Tasbih itu niru orang Kristen atau niru orang Buddha? Atau niru orang Hindu? Karena semua agama ada tasbihnya loh. Semua agama ada tasbih. Ya enggak? Lihat biksu-biksu ada foto tasbih dikalungkan besar ya enggak? Bule-bule. Lihat Kristen ada juga namanya biji tasbih Kristen. Saya penasaran ya. Ada namanya. Saya dulu hafal namanya, sekarang lupa. Biji tasbih Kristen. Lah nak do internet. Tidak perlu. Tasbih. Aduh, lupa. Ini bahasanya bahasa Italia. Saya nonton film mafia soalnya. Ada tuh. Biji tasbih. Tuh. Apa? Rosario. Itu istilahnya. Rosario.
Ya, biji tasbih. Orang Kristen juga ada biji tasbih. Orang Hindu juga ada. Berarti biji tasbih itu bukan syiar agama tertentu. Ya, karena enggak bisa diklaim, oh ini adalah syair orang Hindu nih Ustaz. Oh enggak, orang Buddha juga ada. Ini syair orang Buddha, enggak bisa. Orang Kristen juga ada rosario. Nah, itulah contohnya ya. Maka jangan kita katakan ini syiar agama, ini tasyabuh. Enggak bisa tasyabuh. Tasyabuh itu sesuatu yang khas dengan satu agama saja. Itu baru tasyabuh. Ya, nanti kaget pula kita nampak ke Arab Kristen Ortodok itu pakai cadar ya nak. Mohon maaf ya Mbak ya. Kristen Ortodok di Mesir itu pakai cadar. Ya, pakai cadar. Ya, nanti oh ini syiar pula enggak syiar. Kan ada heboh dulu ya nak. Jangan pakai model jilbab seperti ini karena jilbab seperti ini adalah model jilbab biarawati. Kan ada bilang seperti itu. Kacau. Walaupun kita memang dalam syiar-syiar itu ada beberapa yang harus diubah ya. Ya, jangan nanti mentang-mentang ini bukan syiar keimanan, kita abai juga dengan syiar-syiar keislaman. Ya, contohnya logo rumah sakit, saya tetap akan perjuangkan. Logo rumah sakit itu jangan lambang salib juga enak. Red Cross. Red Cross itu apa terjemahan sebenarnya? Salib merah. Ya, Henry Dunan, pendiri Palang Merah Indonesia. Palang merah itu kan bahasa halus, palang merah. Sebenarnya kan bukan palang merah ya. Red Cross itu kalau kita terjemahkan harfiah apa artinya? Salib merah. Bukan palang merah. Ya, perlu diganti masa. Kalau di Turki kan namanya Red Crescent ya. Bintang sabit merah. Bintang sabit merah. Lanjut. Wa wazifatin fi qiraatil Qur'an, dan wazifah tugas dalam membaca Al-Qur'an, wa wazifatin fit tafakkur, dan ada pula tugas untuk bertafakkur. Apa yang kita pikirkan? Nah, jangan pikirkan teori konspirasi apakah bumi bulat ataupun datar, enggak. Ya, kecuali memang tugas kita ilmuwan seperti itu. Ya, pikirkan sesuatu yang akan memperbaiki kualitas ibadah kita. Fatafakkar, maka pikirkanlah fi dzunubika, tentang dosa-dosa engkau, wa khatayaka, dan kesalahan-kesalahan engkau, wa taqsirika, dan kekurangan-kekurangan engkau, fi ibadati maulaka, dalam menyembah Tuhan engkau, wa ta'arrudika li'iqabihil alim, dan tindakan engkau yang membuat engkau. Ta'arrud itu sebenarnya tindakan lancang ya, tindakan talongsong. Talongsong kepada apa? Li'iqabihil alim, bagi iqabnya, bagi hukumannya yang pedih. Maksudnya tindakan-tindakan kita yang membuat kita masuk ke dalam hukuman Allah yang pedih, wasuqtihi, dan murka Allah al-azim, yang besar. Murka Allah yang besar. Wa tarattab bitadbirika auradika, dan tarattab ya, dan rutinkanlah dan disiplinkanlah dan susunlah dengan tadbirika, dengan kebiasaan engkau, auradika, zikir engkau ini, fi jami'i yaumika, pada seluruh hari engkau, litatadaraka bihi ma farata min taksirika, agar engkau dapat mengejar kembali, tatadaraka, mengejar kembali, ma farata, apa yang terlewat, min taksirika, dari sebab kelalaian engkau, wa tahtariza minat ta'arrud li suqtillahi ta'ala al-alim fi yaumika, dan engkau dengan cara ini, dengan cara merutinkan zikir ini, kita juga bisa apa? Tahtariz, memelihara diri, minat ta'arrud, dari lancang, li suqtillah, bagi kemarahan Allah Ta'ala yang pedih pada hari-harimu, wa tanwil khaira li jami'il muslimin, dan berniatlah engkau akan kebaikan bagi seluruh kaum muslimin. Nah, niat kita itu kebaikan bagi seluruh kaum muslimin ya. Kalau di Muqaddimah Barzanji itu ya. Ya Rabbi farhamna jami'an, ya Rabbi farham kulla muslim. Ya Allah, sayangilah kami semua, ya Allah, sayangilah seluruh kaum muslim. Seperti itu. Lah, sampai situlah dulu ya, kita rehat sejenak. Nanti kita lanjutkan setelah salat asar. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.